yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. MK ngaji kitab yang dalam kesempatan sore kali hari ini akan membahas mengenai ilmu pengetahuan yang diambil dari kitab Irsyadul Ibad. Nanti akan dipandu beberapa materi di dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Mas Haji Romli, ya. Namun sebelumnya nanti kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga nanti pada kesempatan sore kali hari ini diberkahi, mendapatkan manfaat oleh Allah. Allahumma amin. Sekilas mengenai kitab Irsyadul Ibad, ini dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibar. Al-Malibar itu daerah India, yang kemudian beliau juga salah satu dari pengarang kitab Fathul Mu'in. Jadi Irsyadul Ibad itu pengarangnya sama-sama pengarang kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini lebih berbicara mengenai perihal fikih, yakni hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Namun ada yang unik dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibar ini, yakni di dalam Fathul Mu'in yang kebanyakan dari kitab-kitab salaf, terutama dalam kitab-kitab fikih itu dibuka diawali dengan bab toharoh, namun di dalam Fathul Mu'in ini dibuka dengan babus sholah. Ini yang menjadi keunikan dari kitab Fathul Mu'in dan banyak dihasyiahi atau disyarahi oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah Syekh Abu Bakar Syatok. Syekh Abu Bakar Syatok ini adalah salah satu ulama yang mensyarahi atau menghasyiahi kitab Fathul Mu'in, yakni kitab I'anatut Thalibin. Kitab I'anatut Thalibin ini adalah kitab yang mensyarahi atau menghasyiahi kitab Fathul Mu'in milik Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini. Namun di dalam cerita-cerita bahwa Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibar ini ketika mengarang kitab Fathul Mu'in dalam keadaan majdzub, dalam keadaan beliau wusul sama Allah, sehingga dalam kepenulisan beliau itu agak mencelat-mencelat. Kemudian yang menjadi unik tadi bahwa kebiasaan dari kitab fikih itu dimulai dengan babut toharoh, namun di dalam Fathul Mu'in itu dimulai dengan babus sholah. Mungkin langsung saja kita buka dan dimohonkan untuk beliau Mas Haji Romli, ya, untuk berkenan menuju mimbar kehormatan untuk mengisi materi yang akan dibahas pada sore kali hari ini, yakni kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad Babul Ilmi, yakni membahas tentang ilmu pengetahuan, yang nanti monggo dipersilahkan dari saudara-saudara, sedulur-sedulur memiliki barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang nanti materi disampaikan pada kesempatan sore kali hari ini, monggo dipersilahkan. Kita buka dengan bacaan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu biniyatil qabul wa rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk panjenenganipun Mas Haji Romli untuk membacakan materi di dalam kitab Irsyadul Ibad Babul Ilmi. Waqtal saha pangenan kula sumangkaken fal yatafadhal alaihi masykura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsana ila ta'atih
wa zajarona an ma'asyiyati wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa asyhadu anna muhammadan rasulullah i'tirafan bi nubuwwati wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Sebagai pembuka, Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari menikah di dalam pembukanya demikian. Kita Al-Fatihah dulu kepada beliau, mudah-mudahan kita termasuk mendapat keberkahan dari ilmunya beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi kadua Allah alladzi arsyadana kang nuduhaken maring kita ila taatihi maring taate kita ing Allah wasajarona lan nyegah ing kita an ma'asyatihi an ma'asyati saking maksiat kita ing Allah wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun an la an sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib dan disembah illallahu kejaba Gusti Allah. Iqraron kelawan ngaku temenan biwahdaniyati kelawan sifat suwiji-wijine Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna Muhammadan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Ngakoni i'tirafan kelawan ngakoni temenan binubuwati kelawan kenabiane Muhammad. Wassalatu lan uluk salam tambai rahmat ta'dim wassalamu lan tambai rahmat keselamatan iku alaman ing atase tetep wong arsalahu kang den utus sapa man diutus sapa Allahu sing utus sapa Allah Gusti Allah li irsyadil ibadi maring nuduhaken dalane pira-pira kawula wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan ing atase sahabat Nabi al muhtadina kang padha nuduhaken ila sabilir rasyadi maring dalane pituduh. Di sini di dalam mukadimahnya sang imam pun unik. Jadi setelah mengucapkan hamdalah memuji kepada Allah, terus orang itu diberi pituduh pengertian, ditunjukkan maring dalan ila taatihi. Nek wong wis dituduhna maring dalan taat biasane terkurangi rasa untuk maksiat. Maksiat itu ya luas, maksiat itu luas, taat pun luas. Karena di dalam urusan di dunia kita ini tentunya selalu berpasangan. Taat ya luas, maksiat ya luas. Di sini demikian. Diteruskan di dalam mukadimahnya beliau, kita
yakini bahwa setelah itu semua bahwasanya taat itu dari Allah, nyegah maksiat itu dari Allah. Di situ menyaksini bahwasanya kita mengakui tiada Tuhan selain Allah. Iqraron ini yakin. Secara gambaran di sini itu biasanya kalau iqrar, wis ora kena ora, nah iqrar. Contoh, anak pembangunan, iqrarnya apa? Semen. Ya wis, berarti akeh ora melasan. Biasanya kalau kalimat iqraron itu ora kena ora. Tapi nek kadang insya Allah, kadang koroi sate. Kira-kira itu. Wis ngakoni sing temenan bi wahdaniyati, kelawan sifat suwiji-wijine Allah. Di dalam sifat suwiji-wijine Allah itu juga luas untuk menghantarkan kita taat, untuk menghantarkan kita mencegah kemaksiatan. Itu kita tentunya harus terngiang-ngiang dari beberapa sifat suwiji-wijine Allah di wahdaniyah. Kita selalu mungkin terbiasa di dalam sholat, setelah adzan itu mestinya ada puji-pujian. Cara di saya namanya puji-pujian. Kalau di jenengan nopo Mas Andri sami ya. Itu kan sering kita mendengarkan Allah wujud, kita bako muhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bina basi, walaniyat udrat iradat ilmu hayat. Terus. Ini termasuk biwahdaniyati. Jadi yang kita harus mengetahui bahwasannya sifat-sifat Allah itu dari beberapa sifatnya kita harus meyakini. Sehingga sang imam menulis ini mengharapkan untuk kita taat, mengharapkan untuk kita mencegah dalam perbuatan maksiat. Matur suwun. Monggo diseruputriin iki ben aja tekan. Monggo Pak Bambang diseruputriin. Ayo Dut. Mantap ya. Seruput. Wa asyhadu anna Muhammadan, wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun anna Muhammadan saat temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, dadi utusane Allah, i'tirafan kelawan ngagungin, i'tirafan kelawan ngakoni, binubuwatihi kelawan ngakuni kenabiane Muhammad. Nah, di sini tegas bahwasanya i'tirafan bin nubuwatihi itu perlu kedah keilmuan. Sebab yang membedakan kita muslim dan yang membedakan kita non muslim itu mau tidak bisa tidak membedakan sifat nubuwah Muhammad. Kalau kita sepanjang sejarah, kita melihat sepanjang sejarah di era Kanjeng Nabi itu betapa susahnya untuk mengakui kenabian Muhammad. Jadi sekarang begini, kita menggambarkan Abu Jahal, Abu Lahab itu wong terhormat di era Quraisy. Di sana itu dia wong ternama lah. Dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai pengaruh. Bedanya dia tidak mengakui nubuwah kenabiannya Nabi Muhammad. Kalau secara sosial, beliau pun sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu orang bijaksana, Muhammad itu orang yang arif, Muhammad itu orang yang adil. Beliau mengakui, dia mengakui. Tetapi bedanya adalah
dia tidak mengakui kenabiannya Muhammad. Karena dengan mengakui kenabiannya berarti beliau otomatis secara kasta, secara pandangan, secara privasi, menurut beliau itu akan menghancurkan dirinya di kaum Quraisy. Wassalatu lan utawi tambahi rahmat salam, wassalamu lan tambahi rahmat ta'dim ala maning atase wong arasallahu kang den utus sapa ing man sapa Allah Gusti Allah li irsyadil ibadi maring nuduhaken dalane pira-pira kawula. Lah, di sini jelas bahwasanya kehadiran Nabi Muhammad itu untuk meluruskan nuduhaken maring pira-pira kawula. Kawula ini sesama yang dinamakan kawula atau abadun itu manusia yang dilahirkan sempurna secara akal dan sudah balik, itu kawula. Jadi kawula itu mestinya ada yang benar, ada yang tidak. Itu harus berpasang-pasang. Anane dawuh ya demikian. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina kang padha trapen ila sabil rasyadi maring pituduhe dalane pituduh. Ini sama harapannya Mbah Musonef menika, Mbah Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari itu dengan mengarangnya kitab. Cara sekarang itu penulis itu era sekarang ya terhormat. Kadang mempunyai karya, kadang mempunyai ini, dan masa keemasannya ada. Tetapi di dalam Al-Imam Az-Zainuddin ini tentunya karangannya tentu tidak lepas dari mendekatkan diri kepada Allah dan marodotillah untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Beda dengan pengarang-pengarang sekarang mungkin popularitas yang dibutuhkan, terkenal yang dibutuhkan, kadang isinya juga mencontek Khalil Gibran kayak ini itu kan. Itu juga ada contekan-contekan dari Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i. Nah, cuman kadang kita terbiasanya membaca secara nasional, tidak bisa membaca secara kitab. Kadang membingungkan, memang gundul lah harokatnya juga bingung. Kadang bukan salah, kadang juga monine orang ngaji sorok, orang ngaji nahu, itu kan kira-kira demikian. Tetapi kita bukan berarti harus malu ya. Salah itu terbiasa, terus dibiasakan salah, nanti sing penting pede, nanti ketemu ada yang nyentil itu dibenarkan. Yaitu terutama pada mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar, tentunya akan memberikan pede itu penting. Pede itu penting. Jadi orang mungkin lah sing jenenge menungsa itu salah terus, nggak mungkin. Terus sing jenenge menungsa itu benar terus juga nggak mungkin, karena standarnya manusia ya ada salah ada benar. Kita masuk ke bab setelah pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musyannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bil ulumihi fi darain amin. Babul ilmi utawi penerangaken ilmu. Qala Allah Ta'ala setewis sapa Allah Ta'ala hale mahaluhur sapa Allah rupane dawuh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Yarfa'u ngangkat sapa Allah alladhina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladhi minhum kalian semua, minhum saking kita sedoyo, waladina utawi wong akeh utu kang padha den paringi al ilma ing ilmu apane darajatin
piro-piro derajate. Allah Subhanahu wa taala dawuh, sugeng rawuh Gus. Ngapunten Gus. Gusti Allah dawuh wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanul ilma darajat. Allah itu akan bakal ngangkat derajate hamba nih. Derajate pan diangkat oleh Allah. Catatannya hamba itu amanu, iman kepada keilmuannya dan iman kepada iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini catatan. Allah akan mengangkat derajatnya. Lah kalau kayak gitu, orang kalau nggak iman itu bagaimana? Diangkat derajatnya oleh Allah enggak? Mestinya kan ada hukum kebalikannya demikian. Tetap diangkat karena keilmuannya. Cuman bedanya tatkala orang mempunyai keimanan, biasanya identiknya itu nggak terlalu gersang atau nggak terlalu ringsang. Kadang ilmunya ada. Contoh, ilmu itu pengetahuan, dan pengetahuan katakanlah tidak distandarkan, tidak diikuti dengan keimanan, biasanya akeh gerah ringsane. Sekalipun orang itu derajatnya sudah mempunyai derajat yang kita lihat itu kadangkala wis kepenak. Ini secara ing dan nas. Tapi indallah itu nggak ada bedanya. Kalau ing dan nas bisa kayak orang sembahyang, bisa kayak orang ngamal zakat, bisa kayak orang ini be kayane mulia ya. Nah ini perlu penjelasan, perlu. Kadang kita merasa meri, kadang kita merasa capek dalam ibadahnya. Ini jelas. Indanas itu mungkin derajat itu ada, tapi indallah itu nggak ada. Karena catatan di sini ya rafa illahul ladina amanu, ada imannya, ada imannya. Minkum saking sira kabeh waladina utul ilma darajat. Jadi catatan Allah yang akan diangkat derajatnya menurut Allah itu yang mempunyai standar baku, rumusannya lewat iman. Ay wa yarfa'u darajatil ulama minhum khosoh. Nah ini keterangannya. Ay wa yarfa'u, dan yang toh ngangkat, wa yarfa'u sama dengan atau artinya bimakna wa yarfa'u darajatin, lan ngangkat sapa Allah darajatin beberapa derajat al ulama ingkang ul alim minhum saking alladzina khosotan kelawan tertentu. Nah ini di sini keterangannya, di sini yang dimaksud adalah Allah akan mengangkat derajatnya orang yang alim, mempunyai keilmuan, dengan catatan sebelumnya itu didasari oleh didasari dengan iman. Itu dikhususkan. Wa qala Allahu azza wa jalla, qala lan dawu sapa Allah azza wa jalla, qala qul ngucapa sapa sira Muhammad hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna. Qul ngucapa sapa sira Muhammad hal yastawiya ana toh padha waladina sapa alladina ing atase wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladina waladina sementarane ana wong akeh la ya'lamuna ora ngerti ilmu. Nah ini pertanyaan menarik. Jare Gusti Allah, Muhammad, apa bedane wong sing duwe ilmu karo wong sing ora duwe ilmu sama?
Nah, di sini diterusan aila yastawiyani. Tentunya di antara keduanya itu tidak sama. Ini tepat. Ini tepat. Untuk menunjukkan kualitas seseorang, untuk menunjukkan kinerja seseorang itu tentunya dilihat dari keilmuannya. Kalau memang dia ilmunya tentang mungkin apa ya, pendidikan, ilmu dagang, ilmu apa ya, ilmu politik, itu tentunya beda-beda. Nah, itu juga namanya alim. Alim itu orang yang mengetahui dan mengerti, itu alim. Jadi anak wong kayak politik tak alim, ya kita harus mengakui karena memang sepak terjangnya dia memang benar-benar mengerti dan mengetahui tentang perpolitikan, itu kira-kira begitu. Nah, ada juga kalau dia dagang alim, kayak Mas Fatur ini alim di bidang dagang, ngelola kafe, kopi, untuk menjaring apa namanya konsumen, tentunya digelar berbagai acara yang tentunya tidak lepas juga supaya satu, secara kealiman dagangnya bisa hasil, karena beliau itu brandnya itu ngaji, ini akan lebih bagus karena digelar dengan acara semacam ini. Ini jelas sendiri. Jadi pertanyaannya ini, apakah bedanya orang alim dan orang tidak alim? Apakah itu sama? Jawabannya adalah la yastawiyani, tentunya di antara kedua orang itu akan berbeda. Wa akhraja lan meriwayataken Ibni Abdul Barri Imam Ibnul Bari, Imam Ibnul Bari an Anasin saking sahabat Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilma faridatan ala kulli muslimin. Utlubul ilma padha loro ilmu walau bisin senajan anane loro ana ing negara Cina fa inna talabal ilmi mongko utawi loro ilmu iku faridatan wajib ala kulli muslimin ing atase wong muslim. Innal malaikata saat temene pira-pira malaikat itu doho tadou, mestinya ada tadou ya, itu tadou nglendrehaken atau menyelamatkan ajna hitaha ing pira-pira sayape malaika. Di sini makna sayap itu berarti perlindungan, bukan berarti malaikat yang dua sayap, tapi imajinasi kita itu diperluas ya, bukan seperti kayak manuk. Itu berarti perlindungan. Sayap itu untuk memperlindungi. Lihat tola bila ilmi maring wong kang sing luruh ilmu. Catatannya ridon kelawan seneng. Ridon kelawan seneng. Bima kelawan ilmu yatlubu kang golet sapa ilmu. Nah, di sini dawuhe Kanjeng Nabi menika, golet ilmu itu sampai negara Cina. Lah sampean mesti imajinasi awak gemian wis ana negara Cina. Kenapa Kanjeng Nabi orang nyebutna golet ilmu sampai negara Indonesia? Apa golet ilmu sampai negara Sam atau Amerika? Kira-kira demikian. Lah peradaban Cina itu memang peradaban kuno. Dan orangnya nyentrik-nyentrik dan keilmuannya memang tinggi-tinggi. Kepahaman, pengetahuannya tinggi-tinggi. Kenapa Kanjeng Nabi mengatakan demikian?
10, 20 atau 30 tahun, Cina itu mungkin rujukan dunia superpower. Sampai golet apapun di Cina ada. Uniknya di Cina itu untuk catatan amanunya itu kurang. Jadi adanya cara bahasa lemah dhuwure ki ngangsa kepengin sukses, ngangsa kepengin maju, ngangsa kepengin diakui. Kontestasinya di sana itu lebih ribet. Kualitas seseorangnya itu memang tinggi. Yahudi itu kalah prioritas pola pikirnya dengan Cina. Jadi ada suatu ilustrasi bahwasannya wong nek ora iman pasti ada kelebihan. Karena angen-angen yang dicari, angen-angen yang dikejar. Katakanlah nek sampean dari mahasiswa ora sak iman-imanan. Sing penting ngawet, belajar sing kiyeng itu. Tapi ini jelas, ini tidak masuk kategori yang dinamakan ya rafa'illahul ladzina amanu minkum. Nah, kata Nabi, silakan kamu sebagai muslim itu wajib walaupun cari ilmu itu di negara Cina. Karena Cina itu simbolis pola pikir yang cemerlang lah, cara di sini jenius. Sampai yang paling ekstrim ya, itu di Cina itu ada orang yang melanggar itu dipekerjakan untuk sebuah perusahaan. Jadi di Cina itu saking ekstrimnya kejarannya tidak boleh rugi. Itu semisal melanggar undang-undang KUHP atau apa. Kalau di sini apa ya? Di Tegal Andong itu dipenjarakan. Kalau di sana enggak, dipenjarakan tapi ditaruh di sebuah perusahaan sing kerjane tidak boleh istirahat hanya tidur. Ini kan repot, ini kan ekstrim sekali karena tidak ada keyakinan iman. Terus di sana juga di samping kerja satu hari itu 24 jam, dibagi istirahat cuma 5 jam, selebihnya kerja. Karena prioritasnya di Cina adalah keuntungan. Makanya wong selalu mengambil keuntungan itu mungkin ada metode Cina itu, kira-kira begitu. Nah itu diteruskan. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh negara Cina bukan Indonesia? Ya mungkin ini sudah diketahui peradaban Cina itu lebih lama. Diteruskan. Wadailami lan riwayataken sapa Imam Delami an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas talabul ilmi utawi golek ilmu sa'atan sajam sewaktu sa'atan khairon iku khairon luwih bagus min qiyamil laili min qiyami lailatin tinimbang sak wengi-wengi melek mungkin. Wa talabul ilmi lan utawi golek ilmu yauman ing dalem sadina iku khairun luwih bagus min syiyami salasati asyhurin tinimbang puasa 3 wulan. Ini makolahnya dari Imam At-Tirmidzi. Saking diriwayatkan saking Imam Ibni Abbas. Jadi tatkala kita belajar sesaat tapi tentang agama Allah itu jelas lebih bagus daripada melek sewengi-wengi tetapi tidak ada pembahasan tentang agama Allah. Karena ini penting. Siapa lagi kalau tidak kita yang mau berpikir untuk berjuang dan belajar untuk agamanya Allah. Sementara di sana, di sini itu hanya berpikirnya di luar konteks agama Allah.
Maka pantaslah kalau Imam Tirmidzi mengatakan demikian. Belajar kita sesaat walaupun 1 jam itu lebih bagus daripada melek bunyi. Karena agama pun perlu diperjuangkan, agama pun perlu diperhitungkan untuk hidup di alam dunia ini. Teruskan ini dia atau lagu lagi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tirmidzi utawi nyritakaken sapa Imam At-Tirmidzi min syarati min talibi min syahrati saking Imam Syahratat min man utawi sapane wong iku talabal ilmi ang lurus sapa man kana mongko ana sapa man iku kafaratun bisa dadi tebusan 5 maring barang ai bimakna dosa mado kang wis kliwat apa ma. Jadi menurut Imam At-Tirmidzi saking ini bahwasane sapa-sapane wong sing gelem golek ilmu itu akan menghapuskan dosa sing wis kliwat. Ini menurut Imam At-Tirmidzi. Wasyairozi landawaken nritakaken sapa Imam Asy-Syairozi an Aisyah radhiyallahu an saking Aisyah radhiyallahu anha man utawi sapane wong iku ing takola tumindak sapane man liyata allama maring bibinahu ilman ing ilmu hufira mongko den ngapura sapa wong hufira mongko den ngapura sapa lahuman qabla ayyah tua sadurunge wong mau tekan panggonan. Jadi dawuh Imam Asy-Syairozi saking Aisyah radhiyallahu an tatkala orang gelem ngaji, tatkala orang gelem bibinau, tatkala orang gelem mencari ilmu itu akan di ngapura selama perjalanannya tekan maring nggone ilmu. Monggo ahlan wa sahlan bihudurikum wa ali Pak Kiai Haji Ali Murtado. Monggo Pak carikin ngopi pesen dingin. Ini menunya adalah kopi. Diteruskan di sini Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Asakir utawi Imam Asakir Ad-Dailami utawi ceritakan sapa Imam Ad-Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhu saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khairun huyyira Sulaimanu ala salam khuyira dan kon milih sopo Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam bainal mali di ing dalem antarane harta benda wal mulki lan kraton atau kedudukan wala ilmi lan ilmu. Fakhtaro mongko milih sopo Nabi Sulaiman ala ilma ing ilmu wa u'tiya mongko den paringi sapa Nabi Sulaiman al mulka ing kraton atau kedudukan wal mala lan bondo.
likhtiyarihi krana milih Nabi Sulaiman al ilmu ing ilmu. Nah, keterangan di sini dari cerita keterangannya Imam Delami saking Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi, pernah kon milih Nabi Sulaiman itu disuruh milih khuyira, dan kon milih sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman, bainal mal di antaranya harta benda, wal malkulan kedudukan, wal ilmu lan ilmu. Tapi fakhtaro mongko milih sapa Nabi Sulaiman al ilma ilmu. Jadi dawe itu jelas. Nabi Sulaiman jelas sudah nabi. Itu dites oleh Allah. Kapan milih ilmu, apa milih dunia, apa milih dudukan. Lah, Nabi Sulaiman di sini milihnya jelas ilmu. Nah, setelah ilmu, dengan pengetahuannya ilmu, dengan perjalanannya ilmu, tetapi fakhtaro mongko dadekaken. Dengan milihnya ilmu, dengan milihnya ilmu, tidak milih harta benda, Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah kerajaannya ya oli, bandane ya oli. Sepanjang sejarah Nabi Sulaiman itu nabi yang memiliki kerajaan dan memiliki harta yang luar biasa. Sumakola Allah alam. Monggo. Barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Romli terkait apa yang di dalam kitab Irsyadul Ibad yang menerangkan tentang apa itu ilmu dan berbagai macam kedudukan orang yang memiliki ilmu dalam sudut pandang Al-Quran, hadis maupun qaul-qaul ulama. Tadi disinggung bahwa Allah juga mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dalam dawuhnya yarfa'illahul ladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Kemudian disusul juga ayat-ayat kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, bahwa antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu sama orang yang berilmu jelas berbeda. Itu ditegaskan di dalam ayat Al-Quran, dan kemudian juga disusul di dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibar dalam kitab Irsyadul Ibad. Mungkin dalam sesi kali ini barangkali dari sedulur-sedulur semua ada yang mau ditanyakan perihal apa terkait masalah ilmu pengetahuan yang tadi sudah disampaikan oleh panjenenganipun Haji Romli. Monggo bisa dipaparkan, nanti kita diskusi bersama-sama. Barangkali dari sini ada yang mau menanyakan, monggo. Itu sudah disiapkan mic-nya, nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Bahwa kebetulan atau mungkin gimana, bahwa salah satu guru dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibar ini adalah Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana Ibnu Hajar Al-Haytami ini seringkali berpendapat dengan qaul ulama yang bernama Imam Romli. Imam Romli atau Mimro ya. Kebetulan yang jadi korek pada kesempatan sore kali ini adalah Haji Romli. Jadi mungkin ini ada sangkut pautnya juga ya, bahwa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami itu sering terjadi khilafiyah di dalam kitab-kitab fikih dengan Imam Romli. Gitu. Silahkan, barangkali di sini ada yang mau menanyakan terkait apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Haji Romli pada bab ilmu pengetahuan di dalam materi kitab Irsyadul Ibad. Dipersilahkan. Ya, itu di belakang. Dari mana? Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Nurholis dari Desa Blubuk, Kecamatan Dowaru. Yang ingin saya tanyakan adalah apa maksud dari orang menuntut ilmu sampai ke negeri Cina dan apa tujuannya? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas siapa tadi? Mas Nurholis, Nurholis. Dari mana? Desa Blubuk. Blubuk ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Kholis dari Desa Blubuk menanyakan bahwa di dalam Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada hadis utlubul ilma walau bisin. Asin ini kebanyakan para ulama menerjemahkan dengan arti Cina. Lah, yang ditanyakan sama Mas Kholis, ini maksud dari kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina itu memiliki tujuan apa? Apakah karena di Cina sudah mengalami sesuatu yang bagaimana sehingga hadis ini sudah diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang bahwa asin itu seperti yang bagaimana semacam itu. Enggak. Barangkali mungkin untuk 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan silahkan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa mengikuti kegiatan sore hari ini ya. Sekaligus ya niatnya yang dulu pernah ngaji pengen di refresh lah, diangetkan kembali. Ya, spirit ataupun motivasi yang disampaikan oleh pengarang kitab terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. Beberapa antara lain adalah menuntut ilmu bisa menjadi kafarat ya, terhadap dosa yang sudah lewat. Nah, kategori dosa yang bisa terhapus karena aktivitas mencari ilmu itu cakupannya seperti apa? Dosa kategori yang gede-gede apa ya, cilik-cilik ya. Itu. Kemudian yang kedua sama ya, ini juga perpindahan ataupun aktivitas perlalian dalam rangka mencari ilmu juga ini bisa Allah mengampuni ya, hufirolahu qabla ayat. Nah, kategori yang diampuni mungkin ini erat kaitannya dengan pertanyaan pertama, menjadi penghapus, kemudian menjadikan Allah mengampuni dosa kita. Nah, pertanyaan salah, kategorinya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini mengenai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Gilbar dari sahabat Anas. Sahabat Anas itu salah satu sahabat dari Kanjeng Nabi. Ini mengatakan utrubul ilma walau bisin, itu asin, itu maksud Kanjeng Nabi mengatakan demikian itu seperti apa. Kemudian ini ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bisa dibaca At-Tirmidzi, At-Tirmidzi atau Tarmidzi. Ada 3 qaul yang mengatakan bahwa At-Tirmidzi, Tirmidzi atau Tarmidzi. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sakirah, man talabal ilma kana kafaratan 5 madho. Kafarah di sini, kafarah itu kan istilahnya adalah peleburan terhadap dosa yang sudah dilakukan, Maka kafaratan 5 madho di sini adalah dosa yang seperti apa? Apakah dosa zina, kemudian mencari ilmu, kemudian dosa zinanya hilang atau bagaimana? Kemudian juga hadis selanjutnya adalah yang diriwayatkan oleh Asy-Syairazi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada hadis yang berbunyi manin taqalla liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa, bahwa
seseorang yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka oleh Allah sebelum jangkahannya itu atau dia pergi keluar untuk mencari ilmu, dosa-dosanya sudah dihapuskan. Nah, dalam konteks yang semacam ini, ghufira lahu qabla ayyahtua, diampuni, ini dosa yang seperti apa juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sakhirah. Monggo, untuk 3 pertanyaan ini dipersilahkan kangge panjenenganipun Haji Romli. Oh iya, ini dari pemateri meminta pertanyaan lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh iya, ini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Ustadz Nuruddin, kalau beliau tadi bertanya tentang kategori dosa apa yang diampura, saya bertanya kategori ilmu apa yang membuat dosa itu diampura. Karena dalam awalnya Pak Haji Romli mengatakan bahwa kita punya literatur ilmu banyak dan itu semuanya adalah ilmu. Jadi saya kebalikan dari Mas Nuruddin, bahwa kategori ilmu apa yang bisa menjadi kafarat untuk dosa-dosa kita. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Ini saking sinten nggih? Mas Rozik. Nggih. Ustaz Rozik, ini menanyakan terkait apa juga yang disampaikan oleh Mas Ustadz Nuruddin ya, bahwa ghufira lahu ma madho itu dosa yang seperti apa? Lantas mencari ilmu yang seperti apa kategorinya? Ataukah mempelajari ilmu matematika atau bahasa Inggris misal, kemudian termasuk bagian dari ghufira lahu ma madho? Monggo dipersilakan untuk ada 4 pertanyaan kepada panjenenganipun Haji Romli. Terima kasih, ini menarik ini pertanyaannya. Bisa negeri Cina itu. Yang pertama pertanyaannya dari Mas Nurholis, kenapa Kanjeng Nabi sampai dawuh bahwasannya sampai cari ilmu itu di negeri Cina? Tadi saya sedikit menyinggung, Cina itu peradaban paling tua, dan Cina sebenarnya tidak termasuk di dalam kategori amanu yang tadi saya sampaikan, karena di Cina itu mempunyai kepercayaan tersendiri. Tetapi era dulu itu sudah maju peradabannya. Lah, dawuh Kanjeng Nabi, kita menuntut ilmu sampai negeri Cina karena kita wajib sebagai muslim. Lah, tentunya di sini masih kategori umum. 1, pendidikan. 2, kecanggihan. Kecanggihan itu biasanya ditunjukkan dengan otomotif, kemajuan otomotif. Kalau sekarang itu era dulu pun beliau sudah di sana, itu sudah maju. Bagaimana tidak maju? Ninja gawe pedang tipisnya kayak kae, tapi landepnya luar biasa. Ini berarti bukti menunjukkan bahwasannya Cina itu sudah maju. Lah, ini gambaran bahwasanya andai kata muslim bisa belajar sampai ke negeri Cina, itu pulangnya akan membawa inovasi baru atau pengetahuan baru yang tentunya itu bisa disinkronkan di dalam perjalanan era sekarang. Maksudnya demikian. Sebelumnya kami sampaikan bahwasanya 10, 20, 30 tahun Cina itu akan menjadi negeri superpower dengan melupakan, tadi tanda kutip, melupakan amanu. Jadi adanya cuma semangat, ambisi. Nah itu. Lah kenapa Kanjeng Nabi dawuh demikian? Biar ada keseimbangan antara kepahaman dari Cina dan dawuh Kanjeng Nabi. Sebagai muslim tentunya akan lebih teliti dan akan lebih jeli mencermati keberadaannya negeri Cina.
Aku yakin era sekarang siapa yang nggak mengakui negeri Cina secara otomotif, Jiling atau mobil-mobil lain itu bagus. Secara teknologi dia luar biasa. Secara militer mereka pun bersiap menjadikan jalan tol itu sebagai apa? Pesawat tempur, kira-kira begitu. Nah ini sangat maju, ini sangat maju. Dan tepat sekali dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya sekian abad yang lalu aja sudah memunculkan negeri Cina. Kira-kira demikian. Jadi sudah digambarkan karena Nabi itu maksum ya. Itu melihat yang akan terjadi ke depan itu sudah mengetahui. Nah ini filosofinya kita yakin dan kita meyakini itu kemaksuman Nabi sampai menyebutkan negeri Cina untuk kita belajar. Tetapi belajarnya di sini tentunya ada catatannya yang amanu, bisa menghantarkan kita amanu iman. Karena belajar dengan tidak iman itu akan membuahkan sing kurang produktif. Secara agama pun akan lari, secara agama pun tadi akan mempersempit langkah kita. Itu satu. Terus yang kedua, pertanyaannya dari siapa? Kang Nuridin. Itu dosa-dosa apa yang bisa menjadikan kafarat dengan kita melaksanakan belajar? Padahal ini sangat tepat dan ini jawaban satu bisa menjadi jawaban langsung ke nomor tadi yang keempat ya, karena hanya dibalik aja. Dosa apa yang menjadikan dihapus dan ngaji apa yang bisa menjadikan dapat pahala ya, kira-kira itu. Di dalam pembuka ala Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari ini jelas menunjukkan di dalam pembukanya adalah ila ta'ati wa arsyadana ila ta'ati wa zajarona an ma'siyati. Tentunya ngaji sing mendapatkan ganjaran itu ngaji sing melantarkan maring taat, sing bisa wasajarona an maksiati. Tentunya sing bisa menghantarkan maring taat, sing bisa nyegah maring kemaksiatan. Itu tentunya itu satu yang akan menghapus dosa. Terus yang akan mendapat pahala itu juga jawabannya juga ini juga Pak kadose. Ini jelas karena keterangannya ila taati wa zajarona an maksiati. Jadi perjalanan apa aja yang berkaitan dengan ngaji atau mencari ilmu atau menambah pengetahuan, ilmu itu dan pengetahuan itu akan menghantarkan ke taat dan akan mengurangi kemaksiatan. Itu ilmu yang akan menambah pahala dan akan menghapus dosa. Ini pertanyaan melebar lagi. Contoh dosa apa sing bisa dihapus? Nah, contoh dosanya sederhana gambarannya. Ya apa ya? Ya kita kadang sebagai manusia biasa tentunya dengan katakanlah melihat iklan, melihat film yang sedikit agak kurang bagus lah, katakanlah film apa ya, sing tanpa sensor lah. Nah ini G3 apa ya namanya apa Mas Sandri
Nah ini contohnya melihat film lah, katakanlah film yang non sensor. Ini secara catatan amanunya itu kurang. Jadi adanya cara bahasa lemah dhuwure ki ngangsa kepengin sukses, ngangsa kepengin maju, ngangsa kepengin diakui. Kontestasinya di sana itu lebih ribet. Kualitas seseorangnya itu memang tinggi. Yahudi itu kalah prioritas pola pikirnya dengan Cina. Jadi ada suatu ilustrasi bahwasannya wong nek ora iman pasti ada kelebihan. Karena angen-angen yang dicari, angen-angen yang dikejar. Katakanlah nek sama dari mahasiswa ora sak iman-imanan. Sing penting ngawet, belajar sing kiyeng itu. Tapi ini jelas, ini tidak masuk kategori yang dinamakan ya rafa'illahul ladzina amanu minkum. Nah, kata Nabi, silakan kamu sebagai muslim itu wajib walaupun cari ilmu itu di negara Cina. Karena Cina itu simbolis pola pikir yang cemerlang lah, cara di sini jenius. Sampai yang paling ekstrim ya, itu di Cina itu ada orang yang melanggar itu dipekerjakan untuk sebuah perusahaan. Jadi di Cina itu saking ekstrimnya kejarannya tidak boleh rugi. Itu semisal melanggar undang-undang KUHP atau apa. Kalau di sini apa ya? Di Tegal Andong itu dipenjarakan. Kalau di sana enggak, dipenjarakan tapi ditaruh di sebuah perusahaan sing kerjane tidak boleh istirahat hanya tidur. Ini kan repot, ini kan ekstrim sekali karena tidak ada keyakinan iman. Terus di sana juga di samping kerja satu hari itu 24 jam, dibagi istirahat cuma 5 jam, selebihnya kerja. Karena prioritasnya di Cina adalah keuntungan. Makanya wong selalu mengambil keuntungan, itu mungkin ada metode Cina, kira-kira begitu. Nah itu diteruskan. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh negara Cina bukan Indonesia? Ya mungkin ini sudah diketahui peradaban Cina itu lebih lama. Diteruskan. Wadailami lan riwayataken sapa Imam Delami an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas talabul ilmi utawi ngolat ilmu saatan sajam sewaktu saatan khairon iku khairon luwih bagus min qiyamil laili min qiyamil lailatin tinimbang tinimbang sak wengi-wengi melek mungkin. Wa talabul ilmi lan utawi ngolat ilmu yauman ing dalem sadina iku khairun luwih bagus min syiyami salasati asyhurin tinimbang puasa 3 wulan. Ini makolahnya dari Imam At-Tirmidzi. Saking diriwayatkan saking Imam Ibni Abbas. Jadi tatkala kita belajar sesaat tapi tentang agama Allah itu jelas lebih bagus daripada melek sewengi-wengi tetapi tidak ada pembahasan tentang agama Allah. Karena ini penting. Siapa lagi kalau tidak kita yang mau berpikir untuk berjuang dan belajar untuk agamanya Allah. Sementara di sana, di sini itu hanya berpikirnya di luar konteks agama Allah. Maka pantaslah kalau Imam Tirmidzi mengatakan demikian. Belajar kita sesaat walaupun 1 jam itu lebih bagus daripada melek bunyi. Karena
Agama pun perlu diperjuangkan, agama pun perlu diperhitungkan untuk hidup di alam dunia ini. Teruskan ini dia atau lagu lainnya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tirmidzi utawi nyritakaken sapa Imam At-Tirmidzi min syarati min talibi min syahrati saking Imam Syahratat min man utawi sapane wong iku talabal ilmi ang loro sapa man kana mongko ana sapa man iku kafaratun bisa dadi tebusan lima maring barang ai bimakna dosa mado kang wis kliwat apa ma jadi menurut Imam At-Tirmidzi saking ini bahwasane sapa-sapane wong sing gelem golek ilmu itu akan menghapuskan dosa sing wis kliwat. Ini menurut Imam At-Tirmidzi. Wasyairozi landawaken nritakaken sapa Imam Asy-Syairozi an Aisyah radhiyallahu an saking Aisyah radhiyallahu anha man utawi sapane wong iku ing takola tumindak sapane man liyata allama maring bibinahu ilman ing ilmu hufira mongko den ngapura sapa wong hufira mongko den ngapura sapa lahuman qabla ayyah tua sadurunge wong mau tekan panggonan. Jadi dawuh Imam Asy-Syairozi saking Aisyah radhiyallahu an tatkala orang gelem ngaji, tatkala orang gelem bibinau, tatkala orang gelem mencari ilmu itu akan di ngapura selama perjalanannya tekan maring nggone ilmu. Monggo ahlan wa sahlan bihudurikum wa ali Pak Kiai Haji Ali Murtado. Monggo Pak carikin ngopi pesen dingin. Ini menunya adalah kopi. Diteruskan di sini An Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Asakir utawi Imam Asakir Ad-Dailami utawi ceritakan sapa Imam Ad-Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhu saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khairun huyyira Sulaimanu ala salam Khuyiro dan kon milih sopo Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam bainal mali di ing dalem antarane harta benda wal mulki lan kraton atau kedudukan wal ilmi lan ilmu fakhtaro mongko milih sopo Nabi Sulaiman ala ilma ing ilmu wa u'tiya mongko den paringi sapa Nabi Sulaiman al mulka ing kraton atau kedudukan wal mala lan bondo likhtiyarihi krana milih Nabi Sulaiman al ilmu ing ilmu. Nah, keterangan di sini
dari cerita keterangannya Imam Dalami saking Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi, pernah kon milih Nabi Sulaiman itu disuruh milih khuyiro, dan kon milih sopo Sulaiman, Nabi Sulaiman, bainal mal di antaranya harta benda, wal malkulan kedudukan, wal ilmu lan ilmu. Tapi fakhtaro mongko milih sopo Nabi Sulaiman al ilma ilmu. Jadi dawe itu jelas, Nabi Sulaiman jelas sudah nabi, itu dites oleh Allah. Kapan milih ilmu, apa milih dunia, apa milih dudukan. Lah, Nabi Sulaiman di sini milihnya jelas ilmu. Nah, setelah ilmu, dengan pengetahuannya ilmu, dengan perjalanannya ilmu, tetapi fakhtaro mongko dadekaken. Dengan milihnya ilmu, dengan milihnya ilmu, tidak milih harta benda, Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah kerajaannya ya oli, bandane ya oli. Sepanjang sejarah Nabi Sulaiman itu nabi yang memiliki kerajaan dan memiliki harta yang luar biasa. Sumakola Allah alam. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Romli terkait apa yang di dalam kitab Irsyadul Ibad yang menerangkan tentang apa itu ilmu dan berbagai macam kedudukan orang yang memiliki ilmu dalam sudut pandang Al-Quran, hadis maupun qaul-qaul ulama. Tadi disinggung bahwa Allah juga mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dalam dawuhnya yarfa'illahul ladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Kemudian disusul juga ayat-ayat kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, bahwa antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu sama orang yang berilmu jelas berbeda. Itu ditegaskan di dalam ayat Al-Quran, dan kemudian juga disusul di dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibar dalam kitab Irsyadul Ibad. Mungkin dalam sesi kali ini barangkali dari sedulur-sedulur semua ada yang mau ditanyakan perihal apa terkait masalah ilmu pengetahuan yang tadi sudah disampaikan oleh panjenenganipun Haji Romli. Monggo bisa dipaparkan, nanti kita diskusi bersama-sama. Barangkali dari sini ada yang mau menanyakan, monggo. Itu sudah disiapkan mic-nya, nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Bahwa kebetulan atau mungkin gimana, bahwa salah satu guru dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibar ini adalah Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana Ibnu Hajar Al-Haytami ini seringkali berpendapat dengan qaul ulama yang bernama Imam Romli. Imam Romli atau Mimro ya. Kebetulan yang jadi korek pada kesempatan sore kali ini adalah Haji Romli. Jadi mungkin ini ada sangkut pautnya juga ya, bahwa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami itu sering terjadi khilafiyah di dalam kitab-kitab fikih dengan Imam Romli. Begitu. Silahkan, barangkali di sini ada yang mau menanyakan terkait apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Haji Romli pada bab ilmu pengetahuan di dalam materi kitab Irsyadul Ibad. Dipersilahkan. Ya, itu di belakang. Dari mana? Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dari Desa Blubuk, Kecamatan Dowaru. Yang ingin saya tanyakan adalah
apa maksud dari orang menuntut ilmu sampai ke negeri Cina dan apa tujuannya? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas siapa tadi? Nurholis, Mas Nurholis. Dari mana? Desa Blubuk. Blubuk ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Kholis dari Desa Blubuk menanyakan bahwa di dalam Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada hadis utlubul ilma walau bisin. Asin ini kebanyakan para ulama menerjemahkan dengan arti Cina. Lah, yang ditanyakan sama Mas Kholis, ini maksud dari kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina itu memiliki tujuan apa? Apakah karena di Cina sudah mengalami sesuatu yang bagaimana sehingga hadis ini sudah diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang bahwa asin itu seperti yang bagaimana semacam itu. Enggak. Barangkali mungkin untuk 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan silahkan. Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa mengikuti kegiatan sore hari ini ya. Sekaligus ya niatnya yang dulu pernah ngaji pengen di refresh lah, diangetkan kembali. Ya, spirit ataupun motivasi yang disampaikan oleh pengarang kitab terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. Beberapa antara lain adalah menuntut ilmu bisa menjadi kafarat ya, terhadap dosa yang sudah lewat. Nah, kategori dosa yang bisa terhapus karena aktivitas mencari ilmu itu cakupannya seperti apa? Dosa kategori yang gede-gede apa ya, cilik-cilik ya. Itu. Kemudian yang kedua sama ya, ini juga perpindahan ataupun aktivitas perlalian dalam rangka mencari ilmu juga ini bisa Allah mengampuni ya, ghufirallahu qabla ayat. Nah, kategori yang diampuni mungkin ini erat kaitannya dengan pertanyaan pertama, menjadi penghapus, kemudian menjadikan Allah mengampuni dosa kita. Nah, pertanyaan sama lah, kategorinya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini mengenai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Gilbar dari sahabat Anas. Sahabat Anas itu salah satu sahabat dari Kanjeng Nabi. Ini mengatakan utlubul ilma walau bisin. Itu asin, itu maksud Kanjeng Nabi mengatakan demikian itu seperti apa. Kemudian ini ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bisa dibaca At-Tirmidzi, At-Tirmidzi atau Tarmidzi. Ada 3 qaul yang mengatakan bahwa At-Tirmidzi, Tirmidzi atau Tarmidzi. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Safirah, man talabal ilma kana kafaratan 5 madho. Kafarah di sini, kafarah itu kan istilahnya adalah peleburan terhadap dosa yang sudah dilakukan, Maka kafaratan 5 madho di sini adalah dosa yang seperti apa? Apakah dosa zina, kemudian mencari ilmu, kemudian dosa zinanya hilang atau bagaimana? Kemudian juga hadis selanjutnya adalah yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada hadis yang berbunyi manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa, bahwa seseorang yang melakukan perjalanan